Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini, dalam pertemuan kali ini, Ustadz Hilmi akan melanjutkan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah ya. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang isyarat ajal Rasulullah, sekarang Rasulullah jatuh sakit. Ya. Rasulullah jatuh sakit yang ada pada halaman 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinangan air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu semua." Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kata Allah. Kemudian kami bertanya, bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ajalku telah hampir. Ajal Rasulullah telah hampir sampai dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Arsyila. Kami bertanya lagi, siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, salah seorang ahli bait. Kami bertanya lagi, bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dengan bajuku ini atau pakaian Yamania. Kami bertanya lagi, siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami? Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihi salam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israil, malaikat maut beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Yang diutamakan laki-laki dari keluarga sahabat Nabi Muhammad. Kematian semakin dekat. Sejak hari itu Rasulullah SAW bertambah sakitnya, yang ditanggungnya selama 18 hari sakit. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Senin, di saat Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir.
Rasulullah wafat pada hari Isnin, Senin. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Ya, pada hari itu setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di pintu rumah Rasulullah. Kemudian memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, Assalamualaikum yarhamukallah. Fatimah menjawab, Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat menggantikan Rasulullah. Jadi yang menjadi imam sholat untuk menggantikan Rasulullah pada waktu itu adalah Abu Bakar. Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada dalam masjid tersebut menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu? Fatimah menjawab, orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, ya masyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di dalam dunia. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah pelajaran tarikh pada hari ini tentang kematian semakin dekat dan Rasulullah jatuh sakit. Nanti pertemuan yang selanjutnya Ustadz akan sampaikan Usama bin Said dan tentaranya kembali ke Madinah serta malaikat maut datang bertamu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.